Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rosdiana Solihah dengan NIM 12140100071. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ujian tengah semester penyuluhan agama. Di dalam membangun dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah adalah dambaan bagi setiap insan manusia, yang mana betapa bahagianya ketika kita mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi, dan menghormati. Namun, ternyata dalam mewujudkannya, keluarga yang seperti itu bukanlah pekerjaan seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan juga usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Tanggung jawab terbesar adalah ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Peran ayah sangat vital, karena ada kalimat yang menyatakan bahwa seorang ayah adalah sebagai nahkoda yang akan menggerakkan kapal itu kemana akan berlayar dan berlabuh. Ibu pun tidak kecil peranannya dalam pembangunan watak dan karakter anak, serta mengatur keuangan keluarga. Akan tetapi, tidak jarang dari mereka yang menemukan jalan buntu, baik yang berkecukupan secara materi maupun yang berkekurangan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan keluarga sakinah? Keluarga sakinah itu ialah di mana kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal, yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain daripada itu, keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera inilah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik dan memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga, dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan pencapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan. Ada beberapa ciri-ciri yang dimaksud dengan keluarga sakinah. Ciri yang pertama yaitu rumah tangga yang didirikan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan takwa, berpadukan pada Al-Quran dan Sunnah, dan bukan atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadikannya panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan keluarganya. Nah, kemudian ciri yang kedua, rumah tangga berasaskan kasih dan sayang, atau disebut juga sebagai mawaddah warohmah. Yang ketiga, mengetahui peraturan dalam berumah tangga. Yang keempat, menghormati dan mengasihi kepada kedua ibu bapak. Karena pernikahan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan, tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak dari kedua pasangan tersebut. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membina keluarga yang sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutama bagi seorang anak laki-laki. Karena apa? Karena anak laki-laki perlu mendapat restu dari kedua orang tua dalam pernikahan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga hubungan kerabat dan ipar. Tujuan dari ikatan pernikahan ialah untuk menyambung hubungan kedua keluarga, termasuk saudara ipar dari kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya, karena biasanya masalah seperti perceraian itu disebabkan karena adanya permasalahan hubungan kepada seorang ipar atau kepada ipar
ataupun kerabat. Nah, kemudian cara membangun keluarga yang sakinah itu seperti apa sih? Cara membangun keluarga yang sakinah itu dimulai dari ketika kita memilih kriteria calon suami atau istri yang tepat, calon pasangan yang tepat. Nah, agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria pasangan pun harus tepat. Seperti misalnya beragama Islam, soleh ataupun solehah. Berasal dari keturunan yang baik, berakhlak mulia tentu, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Kemudian mempunyai kemampuan membiayai kehidupan berumah tangga, terutama bagi seorang suami. Nah, yang kedua, dalam keluarga harus ada mawaddah dan rohmah. Mawaddah itu merupakan jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu gitu. Sedangkan rohmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban, siap melindungi kepada yang dicintai. Nah, rasa damai dan tentram pun hanya dicapai dengan saling mencintai gitu. Makanya dalam rumah tangga seorang muslim itu mempunyai ciri khas yang khusus, yakni bersih lahir batin, tentram, damai, dan penuh hiasan indah. Kemudian yang ketiga, saling mengerti antara suami dan istri. Seorang suami dan istri harus tahu latar belakang dari pribadi masing-masing. Karena apa? Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing ini sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga yang hancur yang disebabkan oleh sifat egoismenya itu. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula seorang istri. Tuh. Kemudian yang keempat, saling menerima. Suami istri itu harus saling menerima satu sama lain karena bisa diibaratkan suami istri itu satu tubuh, tapi mereka memiliki dua nyawa gitu. Tidak salah kiranya suami suka warna merah dan istri suka warna putih. Jadi tidak perlu ada penolakan gitu. Dengan adanya keridhoan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih itu akan terlihat keindahannya. Dan yang kelima, saling menghargai. Tentu seorang suami ataupun istri hendaklah saling menghargai seperti dalam perkataan, perasaan, bakat dan keinginan dari masing-masing. Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai ini merupakan sebuah jembatan untuk menuju keluarga yang sakinah atau terkaitnya perasaan suami istri. Nah, kemudian yang keenam yaitu saling mempercayai. Di dalam berumah tangga itu seorang suami dan istri itu harus saling percaya gitu. Begitu pula suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami gitu. Jika misal di antara keduanya tidak ada yang saling percaya, maka keberlangsungan kehidupan rumah tangganya pun akan berjalan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera tadi. Yang selanjutnya adalah suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing. Karena menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang gitu, walaupun ini juga penting bagi seorang suami yang wajib menafkahi keluarganya, tetapi bukanlah suatu hal yang terpenting. Suami bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal, tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Nah, seorang istri pun mempunyai kewajiban, yaitu taat kepada suaminya, mendidik anak, dan menjaga kehormatan. Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pemimpin bertanggung jawab langsung dunia akhirat, dan ketaatan seorang istri pun kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya itu bertentangan dengan hukum syariat gitu. Kemudian yang selanjutnya, suami istri harus menghindari pertikaian. Nah, pertikaian ini merupakan salah satu penyebab letaknya keharmonisan keluarga.
Bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan, maka bisa menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus bisa menghindari masalah-masalah yang bisa menyebabkan pertikaian tersebut terjadi. Itu faktor utama dalam menentukan kondisi keluarga. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan antara suami dan istri harus atas dasar saling membutuhkan. Suami istri juga harus senantiasa menjaga makanan yang halal. Suami istri juga harus menjaga akidah yang benar, karena akidah yang keliru atau sesat seperti mempercayai kekuatan dukun dan sebangsanya gitu. Bimbingan dukun atau sebangsanya ini bukan sesuatu hal yang membuat langkah ini tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan dan sebagai bencana yang fatal gitu. Membina suatu keluarga juga yang bahagia memang sangat sulit, akan tetapi jika masing-masing dari pasangan mengerti konsep keluarga yang sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia atau kekal dalam aturan syariat Islam yang disebutkan dengan rumahku adalah surgaku akan terwujud. Dengan disampaikannya materi tersebut, semoga dapat dipahami. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.